Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Solehin di kanal YouTube Ahmad Solehin. Pada video kali ini kita akan membahas materi penambangan data atau data mining yang disampaikan di kelas Universitas Budi Luhur. Ya, kali ini kita akan membahas mengenai estimasi dan peramalan, ya, atau sering disebut sebagai forecasting, estimation, atau mungkin time series forecasting gitu kan. Itu kurang lebih merujuk pada hal yang sama walaupun nanti objek datanya yang berbeda. Oke, tujuannya adalah kita bisa memahami apa itu secara konseptual, ya, apa itu peramalan, ya, estimasi, forecasting untuk menerapkan di sebuah studi kasus gitu ya, penyelesaian ke studi kasus. Oke, sebelum jauh mengenai forecasting gitu kan ya, ini masih bagian dari data mining ya, forecasting ini kita atau peramalan ya. Di sini ada, kalau data mining ya, antara lain ada klasifikasi, regresi, anomali, time series, clustering, association analysis dan sebagainya. Klasifikasi kita pernah bahas ya, clustering kita juga pernah bahas, association analysis kita juga pernah bahas gitu kan ya. Nah, di kali ini kita akan membahas dua ya, yaitu regression ya, yang nanti di sana tujuannya adalah untuk memprediksikan satu numeric target label ya. Jadi satu data tertentu berdasarkan pembelajaran yang telah dilakukan ya. Misalnya aplikasinya dalam memprediksi unemployment rate for next year gitu kan ya. Jadi memprediksikan apakah pekerja ya, tingkat pekerja yang nganggur ya di tahun berikutnya, atau mengestimasikan insurance premium gitu kan ya, di asuransi gitu kan ya, tahun berikutnya nanti bagaimana perkembangannya dan sebagainya. Lebih ke arah estimasi atau prediksi. Kemudian time series ya, ini yang kedua yang akan kita bahas di video ini ya, yaitu memprediksikan nilai dari target variabel untuk waktu yang akan datang ya, berdasarkan data-data historis. Di sini ada metode exponential smoothing, ARIMA, regression dan sebagainya. Aplikasinya, contoh aplikasinya antara lain untuk sales forecasting ya, prediksi penjualan ya, production forecasting ya, peramalan untuk produksi dan sebagainya gitu kan ya. Oke, baik, kita akan bahas yang pertama, time series forecasting ya. Linear regression sebenarnya bagian dari time series, nanti kita lihat gitu kan ya. Akan nyambung juga ke regression. Time series forecasting ini adalah salah satu teknik prediksi yang mungkin paling tertua atau paling lama gitu kan ya, karena memang sudah cukup lama digunakan oleh para peneliti gitu kan ya, atau para pakar gitu kan ya, untuk memprediksikan sesuatu gitu kan ya. Variable independen atau prediktor tidak sepenuhnya diperlukan. Nah, ini berbeda pada saat klasifikasi ya. Kalau klasifikasi itu harus ada kelasnya ya, harus ada labelnya ya, sedangkan di time series forecasting tidak harus ada labelnya. Jadi yang penting ada sekumpulan data yang mungkin berelasi terhadap waktu gitu kan ya. Jadi data yang memang berelasi terhadap waktu namanya time series ya. Waktu itu bisa harian, bisa mingguan, bisa bulanan, tergantung dari data tersebut seperti apa. Oke, kemudian metode time series forecasting bisa dibagi menjadi dua, yaitu data driven method sama model driven method gitu kan ya. Data driven method ini antara prediktor dengan target itu nggak ada bedanya, jadi sama gitu, nilainya sama gitu kan ya. Sedangkan model itu bisa jadi berbeda gitu kan ya. Nanti kita akan lihat mana yang metode-metode terkait dengan data driven dan model driven. Intinya sih kalau di data driven itu kita cuma butuh data untuk memprediksikan data berikutnya. Sedangkan kalau model ini kita membutuhkan learning atau pembelajaran atau model gitu kan ya, yang agar bisa memprediksikan data-data yang selanjutnya.
Oke, kita bahas data driven gitu kan ya. Data driven ini seperti tadi dibilang tidak perlu label gitu kan ya, dan kita cukup membutuhkan data gitu kan ya untuk bisa memprediksikan ya nilai-nilai di masa mendatang atau nilai selanjutnya. Beberapa metode dasar dari data driven antara lain ada naive forecast, ada simple average, ada moving average, ada weighted moving average, ada exponential smoothing. Ya, kita lihat satu persatu ya. Nah, namun sebelum itu kita bahas beberapa istilah yang mungkin nanti akan muncul gitu ya, sehingga mungkin teman-teman akan nyambung gitu kan ya maksud dari istilah tersebut ya. Misalnya periode waktu gitu ya, periode waktu biasanya disimbolisasi dengan T gitu kan ya, 1, 2, 3 dan seterusnya, suatu angka yang nama waktu ini bisa disatuannya dalam detik, dalam menit, jam, hari, minggu, bulan dan seterusnya, tergantung dari permasalahannya. Jadi kalau misalnya data penjualan yang kita dapat adalah bulanan ya, berarti bulan ya. Nah, bulan 1, bulan 2, bulan 3 dan seterusnya. Ya, data tersebut termasuk mungkin apa ya, mungkin produksi per hari ya, bisa jadi itu jadi hari ya. Jadi rentang waktunya sama ya untuk setiap data. Nah, sekumpulan data berkorelasi terhadap waktu T yaitu Y1, Y2. Nah, ini simbolisasi dari data bisa disimbolisasikan dengan Y gitu kan ya, Y1, Y2, Y3. Lalu peramalan atau forecast itu sering disimbolisasikan dengan F ya, F besar, Fn plus H, itu artinya peramalan untuk periode waktu ke H setelah N ya. Jadi misalnya kita punya data 10 data gitu kan ya. Maka misalnya Fn plus 1 berarti nanti untuk memprediksikan data ke 11 gitu kan ya. Kalau Fn plus 2 berarti untuk memprediksikan data ke 12 dan seterusnya. Biasanya H itu 1. Artinya memprediksikan data pada waktu berikutnya biasanya dari sekumpulan data yang dipakai prediksi untuk waktu yang berikutnya. Namun nilai H boleh saja lebih dari 1 ya. Nilai H sering disebut sebagai horizon. Ya, ini disebut sebagai horizon ya. Kalau di rapid manner ada settingannya namanya horizon ya. Kemudian tingkat kesalahan peramalan ya. Pada dasarnya tingkat kesalahan peramalan kita tinggal membandingkan antara data yang diprediksi dengan data yang sebenarnya. Itu berapa, ada yang metodenya dikurangkan, ada yang metodenya mungkin dikuadratkan ya, selisihnya kemudian dikuadratkan lalu di akar kuadrat dan sebagainya. Itu nanti mungkin akan dibahas ya beberapa metode untuk mengukur itu gitu kan ya, tingkat kesalahan peramalan. Baik, tadi metode pertama dari data driven method ya, atau data driven approach ya, adalah naive forecast. Ini adalah yang paling sederhana, Kenapa? Karena data berikutnya diprediksi berdasarkan data terakhir gitu kan. Jadi mudah saja gitu kan ya, misalnya kita mau memprediksikan data, kita punya 10 data gitu kan ya, mau memprediksikan data yang ke-11, ya sudah, data yang ke-11 adalah data yang ke-10 gitu. Jadi Fn plus 1 itu sama dengan Y plus N plus 1 sama dengan Yn gitu kan ya. Jadi data yang sebelumnya itu menjadi nilai prediksi gitu kan ya dari data yang setelahnya. Ini karena saking sederhananya tentunya mungkin tidak terlalu akurat ya, karena kan belum tentu ya data yang terakhir itu sama dengan data sebelumnya gitu kan ya. Oke, kemudian muncullah berikutnya adalah simple average gitu kan ya. Ini mulai gitu kan ya, mulai berkembang metodenya menjadi rata-rata gitu kan ya. Jadi untuk memprediksikan data yang ke N plus 1 maka dibuatlah rata-rata dari seluruh data ya, di average gitu kan ya. Contohnya kita punya data Januari sampai Desember 2020, kemudian kita mau memprediksikan data di bulan Januari 2021, maka kita menghitung rata-rata dari Januari hingga Desember tahun 2020 gitu ya, di rata-rata semuanya gitu ya. Ya, simpel sekali, tinggal di rata-rata ya, maka ketemulah itu prediksi. Nah, permasalahan pada metode simple average ya, pertumbuhan data yang seringkali terus meningkat gitu ya. Itu membuat hasil prediksinya bisa jadi akan di bawah dari atau lebih kecil dari data sebenarnya. Karena kan kalau grafiknya terus meningkat ya, di average ya akan jadi turun gitu kan ya, padahal harusnya meningkat terus gitu kan ya. Maka muncullah metode moving average gitu kan ya.
di mana pada moving average ini diusulkan konsep baru yang namanya windowing ya. Yang mana data di rata-rata berdasarkan kak data atau sesuai dengan ukuran windownya. Jadi yang di rata-rata bukan dari data awal, tapi sekian data terakhir misalnya. Ya, contoh misalnya data Januari Desember 2020 memprediksikan bulan Januari 2021 misalnya dengan window K-nya sama dengan 3, cuma 3 ukurannya, maka data yang digunakan sebagai rata-rata itu adalah data dari Oktober hingga Desember. Ya, jadi 3 bulan terakhir di rata-rata nanti akan ketemu prediksi dari bulan Januari. Ini konon lebih akurat ya, cuman permasalahan lain adalah berapa ukuran windownya gitu kan ya. Nah itu sesuai sebenarnya dengan nanti pola atau pattern dari data gitu kan ya. Kita harus coba gitu kan ya, ukuran window itu bisa jadi 3, bisa jadi 4, bisa jadi 5 tergantung dari mungkin pola pergerakan dari datanya seperti apa. Jadi ukuran window bisa diuji lah nanti di pengujian. Ya ini contoh aja ya, perbedaan antara simple average dengan moving average gitu ya. Pada saat simple average gitu ya, untuk memprediksikan Januari dengan data ini, maka seluruhnya di rata-rata ya hasilnya adalah 68,67 gitu ya. Oke, kemudian kalau pakai moving average gitu ya, itu di average misalnya 3 terakhir. Ya, maka ini di rata-rata sehingga ketemulah di sini 120 gitu kan ya. Nah, ini kemungkinan 120 ini menjadi lebih akurat dibanding yang 68 gitu kan ya. Karena kalau datanya turun ya tentunya turunnya mungkin tidak terlalu drastis dan sebagainya. Oke. Lanjut ya. Berikutnya adalah weighted moving average gitu kan ya. Ini sama seperti moving average gitu kan ya. Hanya saja yang dihitung atau yang dijadikan acuan hanya 3 data terakhir, selalu 3 data terakhir. Tapi dia menambahkan konstansa A, B, dan C. Jadi ada weighted-nya. Berapa nilai A, B, dan C itu didapat dari proses pembelajaran data sebelumnya gitu kan ya. Jadi polanya seperti apa. Jadi di sini dicari polanya dulu. A, B, dan C-nya berapa gitu kan ya. Umumnya si A-nya akan lebih besar dibanding B dibanding C. Jadi C-nya atau data yang lebih lampau lebih kecil biasanya pengalinya. Ya, ini dilihat pola datanya akan seperti apa ya. Oke, nah kemudian ada juga metode exponential smoothing ya. Exponential pada metode simple average dan weighted moving average ya, prediksi dihitung berdasarkan n data sebelumnya. Sementara pada metode ES ya, exponential smoothing, prediksi didasarkan pada data terakhir dengan penambahan konstansa alfa. Jadi di sini ada konstanta alfa gitu kan ya, yang nilainya itu antara 0 sampai 1. Umumnya nilai alfa terbaik adalah 0,2 sampai 0,4. Jadi kita tinggal coba-coba antara 0,2 sampai 0,4 ya, nanti akan diperoleh yang terbaik yang mana ya. Artinya hasil prediksinya dibandingkan dengan actual datanya itu mana yang terbaiknya ya, sehingga akan ketemu mungkin nilai alfa terbaik ya. Maka nilai alfa itulah yang nanti akan digunakan. Rumusnya adalah ini gitu kan ya. Sehingga di sini hanya dibutuhkan adalah nilai data yang terakhir ya, tidak perlu data yang sebelumnya. Oke, itu metode jenis metode pertama data driven ya. Selanjutnya adalah model driven gitu kan ya. Model driven method ya. Di model driven method ini waktu itu adalah prediktor ya, atau independent variable. Kemudian time series value itu adalah dependent variable. Jadi ada di dalam model driven itu waktu itu penting gitu kan ya, dipakai gitu kan ya. Time itu dipakai sebagai prediktor gitu kan ya. Kemudian ya pada dasarnya model base ini tadi ya berdasarkan pola umum ya, pola global ya yang terjadi di data gitu kan ya, yang itu nanti berdasarkan ya learning atau ini tertentu gitu kan ya, pola-pola tertentu itu ditangkap ya, sehingga menjadi persamaan prediksi ya untuk memprediksikan data-data berikutnya.
Ya, ini beberapa metode model driven, ada linear regression, ya, memodelkan berdasarkan pembelajaran dari dataset yang diberikan, ya, polinomial, ya, polynomial regression. Jadi persamaannya nanti tidak linear tapi menggunakan persamaan polinomial, gitu kan ya. Lalu ada linear regression with seasonality, gitu kan, seasonality. Ini memperhitungkan periode waktu tertentu. Jadi dicek dulu ya data itu berulangnya polanya per berapa lama. Nah, baru nanti itu dipakai sebagai pembelajaran linear, gitu kan ya, regresi linear. Lalu ada juga auto regression integrated moving average, gitu kan ya, atau ARIMA, ya. Ini adalah penggabungan dari model AR dengan moving average, gitu kan ya. Penggabungan. Kita akan bahas mungkin yang sederhana adalah linear regression, ya. Oke, linear regression ini metode peramalan dengan berbasis model yang paling sederhana, di mana atribut waktu atau periode menjadi variabel independen yang digunakan untuk memprediksikan nilai. Linear regression memodelkan persamaan prediksi berdasarkan pembelajaran dari dataset yang diberikan. Ya, tahapannya. Nah, ini contoh tahapannya dari algoritma linear regression. Pertama, data, ya, datanya disiapkan dulu. Kemudian yang kedua, identifikasi atribut dan label, atributnya yang mana, labelnya yang mana. Lalu hitung x kuadrat y kuadrat, ya, ada lalu x kali y dan juga total dari masing-masingnya. Kemudian hitung nilai A dan B berdasarkan persamaan yang sudah ditentukan, lalu buat model persamaan regresi linear sederhana. Ya, kita contoh, ya, contoh datanya ini misalnya. Ini data tanggal 1 sampai 10, rata-rata suhu ruangan sekian, lalu jumlah cacat, ya, dari produknya, katakanlah produk itu cacatnya berapa, gitu kan ya, 10, 5, 6, 3 dan seterusnya, gitu kan ya. Nah, ini mau dihubungkan antara cacat dengan suhu tadi, gitu kan ya, kan tentunya saling mempengaruhi, maka kita bisa prediksikan nanti, gitu kan ya, berapa suhu ruangan yang terbaik sehingga cacatnya yang kita inginkan berapa, gitu kan ya, minimal misalnya. Oke, lalu identifikasikan atribut dan label. Y sama dengan A plus B kali X, ya. Ini adalah persamaan umum dari metode linear regression, gitu kan ya. Karena dua variabel maka A ditambah B kali X, gitu kan ya. Y itu ada variabel terikat atau dependent. Ini X adalah variabel tidak terikat atau independen. A dan B ini adalah konstanta, gitu kan ya. Konstanta yang nanti dihitung dengan persamaan ini, ya, jumlah dari Y dikalikan dengan jumlah dari X kuadrat dikurangi jumlah dari X, ya, dikalikan dengan jumlah dari XY kemudian dibagi N kali X kuadrat, ya, dikurang jumlah X kuadrat dan seterusnya, gitu ya. Oke, nah nanti kita akan contoh aja, ya, kita akan contoh, ya, contoh dari data tadi dihitung nih jumlahnya. Jumlah X-nya dihitung, ya, jumlah Y-nya dihitung, lalu jumlah X kuadratnya dihitung, ya, dihitung kuadratnya dulu tentu, ya, 576 ini 24 kuadrat, ya, kemudian 100 ini adalah 10 kuadrat, ya, kemudian X kali Y, ya, X kali Y dihitung, kemudian di total semuanya, ya, di total, ya, di total semuanya sehingga ketemulah angka segini. Nah, ini akan kita masukkan ke rumus tadi, ya. Untuk mencari nilai A, maka A adalah jumlah Y, ya, dikalikan jumlah X kuadrat, ya. Nah, ini jumlah A itu jumlah Y, yaitu 72, dikalikan jumlah X kuadrat, gitu kan ya, 4876, gitu kan ya. Oke, 72 kali 4876 dikurang 220 kali 1640, ya, per N jumlah data 10, dikalikan 4876 dikurang 220 kuadrat lah. Hasilnya min 27,02. Ya, nilai A-nya sekarang min 27,02. Didapat seperti itu. Nilai B-nya berapa? Ya, ini, ya, masukin rumus lagi, kemudian, ya, sehingga didapatlah 1,56, ya. Oke, nah sehingga nanti persamaan regresinya adalah min 27,02 plus 1,56 X, gitu kan ya. Nah, ini persamaan regresi linear sederhananya, gitu kan ya.
Oke, baik. Kita coba untuk memprediksikan. Misalnya, pertama, prediksikan jumlah cacat produksi jika suhu dalam keadaan tinggi. Variabel X-nya, contohnya 30. Jadi, kalau X-nya 30, ya, Y-nya berapa, gitu kan ya. Nanti jumlah cacatnya berapa. Ya, kalau suhunya 30, maka 30 dikali 1,56, ya, dikurang 27,02, maka hasilnya adalah 19,78. Sehingga pada saat misalnya ini data ya, saya balik ke data. Ya, pada saat katakanlah suhunya 30 ya, maka diprediksikan nanti jumlah cacatnya adalah 19 tadi ya. Ya, 19 ya, atau 20 lah gitu ya. Nah, sebaliknya bisa jadi ya jika cacat produksi variabel Y yang ditargetkan hanya boleh 5 unit. Ya, kalau misalnya kita inginnya cacatnya 5 unit aja ya, berapa suhu ruangan yang diperlukan untuk mencapai target tersebut. Maka ya 5 sama dengan min 2702 plus 1,56 X ya. Kemudian ini kita bisa pindahkan ke sana ya, yang ini pindah ke sini ya, sehingga hasilnya adalah nanti nilai X-nya adalah 20,52 derajat ya, sehingga kalau kita inginnya cacat produksinya cuma 5, maka suhu ruangannya adalah 20 saja gitu kan ya, 20,52 ya. Begitu dan seterusnya. Jadi ini yang disebut sebagai model ya, model linear regression ya, karena memang persamaan itu diperoleh berdasarkan data yang memang sifatnya linear gitu ya, pembelajaran data. Nah, berikutnya windowing gitu ya. Tadi menyebut mengenai windowing ya. Ini di RapidMiner itu ada operator windowing gitu ya. Di mana operator ini sama seperti penjelasan tadi gitu ya. Di sana ada beberapa settingan gitu kan ya. Antara lain misalnya berapa stepnya ya, berapa horizonnya gitu kan ya. Intinya kita bisa mencoba ya ukuran windowing yang diinginkan itu berapa, yang terbaiknya itu berapa gitu kan ya. Nanti tinggal dihitung ininya errornya berapa. Ya, ini tadi sudah ya konsep windowingnya. Misalnya seperti ini ya. Jadi dari Excel dibaca, kemudian kita windowing ya. Windowing itu ya tadi ya data mana yang mau kita pakai ya. Nah, misalnya windowingnya window size-nya adalah 6, berarti hanya 6 data terakhir gitu kan ya. 6 data terakhir yang dipakai. Lalu kemudian step size-nya 1, berarti nanti enggak loncat-loncat gitu kan ya. Kalau step size-nya 2, nanti ini loncat ya. Januari, Maret, Mei, Juli dan seterusnya sampai 6 data. Horizonnya 1, artinya untuk memprediksikan bulan berikutnya ya. Jadi di sini nanti datanya akan jadi seperti ini gitu kan ya. Kalau di flatkan gitu kan ya, dibuat mendatar seperti ini. 0,52 itu yang terakhir, min 0,173 berikutnya. Nah, ini adalah labelnya untuk memprediksikan label ya. Memprediksikan yang ini gitu ya, label yang berikutnya yaitu 1 Juli karena horizonnya 1. Kalau horizonnya 2 nanti untuk memprediksikan untuk yang Agustus loncat 1 gitu ya. Oke, nah ini window size ya, ini tadi ya sudah dijelaskan ya, window size, step size sama horizon tadi sudah dijelaskan, tapi silahkan bisa dibaca kembali bagian yang ini. Nah, berikutnya untuk latihan ya, teman-teman yang di kelas saya gitu kan ya, silahkan bisa mengerjakan latihan dengan data training harga saham training unit.sls ya, gunakan split data untuk memisah dataset 90% training 10% testing ya. Lakukan windowing gitu ya untuk dataset itu ya, silahkan pilih ukuran windowingnya terserah gitu kan ya, lalu diplotkan grafiknya dalam ke chart ya, hasilnya seperti apa hasil prediksinya ya. Misalnya seperti ini ya, ini di RapidMiner ya, windowingnya kemudian di split data ya, sebagian jadi masukkan sebagai data training, sebagian untuk testing, hingga nanti dihitung performance-nya ya.
Oke, latihan yang lain ya dengan data yang berbeda ya, harga saham training, ya, SLS, kemudian terapkan model yang dihasilkan untuk data harga saham testing kosong ya. Nah, ini training kemudian disimpan lalu terapkan model itu untuk ya, dataset yang kosong ini gitu kan ya. Lalu nanti diplotkan grafiknya sama lakukan operasi windowing ya, kurang lebih sama cuman tidak memakai split tapi menggunakan dataset yang berbeda gitu kan ya. Tuh. Oke, silakan bisa dicoba. Nah, latihan mandirinya, nah kita coba ya analisis nih data COVID, ya, data COVID-19 yang bisa diunduh di sini ya. Kemudian untuk membandingkan beberapa metode forecasting yang paling akurat ya, teman-teman bisa pilih ya, apa linear regression atau yang lainnya yang tersedia di RapidMiner ya, untuk memprediksikan ini data menggunakan data time series COVID-19 untuk yang Indonesia ya. Jadi di situ ada Indonesia dunia ya, pilih yang Indonesia saja gitu, dan saya sudah seleksi ya. Ini data dari bulan Maret ya, 2 Maret ya sampai 14 Desember kemarin ya, sehingga datanya cukup lengkap ya, silakan bisa dipakai untuk melakukan prediksi COVID-19 ya, berapa yang terkonfirmasi, berapa yang sembuh, berapa yang meninggal dan sebagainya. Baik, saya kira itu gitu ya di video ini. Kesimpulannya kita sudah belajar mengenai time series forecasting, baik itu yang data driven method, model driven method ya, masing-masingnya mungkin ada beberapa yang teman-teman bisa bisa cari modelnya seperti apa, seperti ARIMA ini cukup banyak dipakai juga, atau linear regression with seasonality ya, itu juga bisa dipakai dan seterusnya ya. Kalau mau baca-baca, ini ada beberapa buku menarik yang saya kira bisa dipelajari juga ya. Ada Predictive Analytics and Data Mining, ini lumayan ya untuk konsep prediktif ya, dan di dalamnya juga ada contoh-contoh dengan RapidMiner gitu kan ya. Lalu ada Data Mining for the Mass gitu kan ya, ini juga lumayan bagus juga buku-bukunya ya, bisa dipakai untuk memperkaya referensi. Baik, itu terkait materi forecasting atau estimasi ya, atau prediksi ya di mata kuliah data mining ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.